Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat bermuajah di masjid yang mulia ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim dengan mentadabburi beberapa ayat dari Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dari surat Al-Baqarah. Udah sampai ayat berapa nih? Terakhir kita belajar ayat 74 mengenai kerasnya hati Bani Israel. Kita akan lanjutkan sekarang ke ayat 75-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Setelah Al-Quran di ayat sebelumnya, ayat 74, mengatakan bahwa faqasat qulubuhum, begitu kerasnya, thumma qasat qulubukum, begitu kerasnya hati Bani Israel. Bahkan setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah melihatnya sendiri, tapi tetap hatinya keras seperti batu, sebutkan di situ, bahkan lebih keras lagi, sehingga mereka sulit untuk menerima masuknya hidayah ke dalam hati mereka. Nah, di ayat 75 ini lebih ditegaskan lagi, afatatma'una, apakah kamu kaum muslimin masih sangat mengharapkan. Jadi pada waktu itu Nabi SAW di Madinah saja posisinya saat itu, dan kemudian para sahabat tentu sangat mengharapkan orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel ini ikut masuk Islam, sangat mengharapkan. Mereka sangat berharap mereka masuk. Kenapa? Karena banyak persamaannya antara Yahudi dengan kaum muslimin. Ritualnya banyak persamaannya antara Yahudi dan sholatnya aja waktu itu umat Islam masih menghadap ke Baitul Maqdis, belum menghadap ke Ka'bah, masih ke Baitul Maqdis misalnya. Kemudian puasa, mereka juga puasa, ada ininya, ritualnya.
Bahkan Rasulullah SAW waktu itu bertanya, kenapa orang Yahudi pada puasa? Ini puasa apa nih? 1 Muharram ya Rasulullah. 10 Muharram ya. 10 Muharram Rasulullah. Puasa apa ini? Puasa untuk mengingat peristiwa Nabi Musa membelah laut. Jadi mereka berpuasa. Wah, kita lebih berhak dibanding mereka untuk berpuasa. Sehingga sejak saat itu umat Islam juga berpuasa untuk mengenang peristiwa tersebut. Jadi artinya antara umat Islam dan umat Yahudi ini 11-12 sebetulnya. Mereka menyembah Tuhan yang sama, mereka punya syariat juga yang mirip, nggak jauh beda. Tapi sehingga harapan umat Islam, Rasulullah dan juga kaum muslimin sangat berharap mereka bisa convert, bisa pindah ke agama Islam, mengikuti ajaran Nabi SAW, karena sebetulnya tinggal selangkah lagi. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya hati mereka begitu keras. Afatat mauna ayyuminu lakum. Apakah kamu masih mau mengharapkan orang yang seperti itu, kata Allah, mau ikut kepada kamu, gitu kan? Mau masuk kepada Islam? Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Padahal segolongan dari mereka itu sudah mendengar firman Allah. Bayangkan, luar biasa sekali ini orang Yahudi dibanding umat Islam. Mereka bahkan langsung bisa mendengar Allah berkata dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa waktu diturunkannya kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam dia membawa 70 orang pilihannya, 70 orang pilihannya itu untuk bersama-sama mendengarkan firman Allah pada saat Taurat turun pada Nabi Musa. Dan mereka bisa mendengar itu, luar biasa. Jadi pada saat itu bukan hanya Nabi Musa yang bisa mendengarkan firman Allah turun untuk di dalam Taurat, tapi juga para pengikutnya yang 70 orang itu punya keistimewaan, mereka juga bisa mendengar langsung firman Allah tersebut. Padahal kalau Al-Quran yang turun hanya Rasulullah yang bisa mendengar. Bahkan para sahabat pun yang di sampingnya tidak bisa mendengar ayat apa yang turun, seperti apa. Para sahabat hanya bisa menyaksikan Rasulullah tertunduk, kemudian peluhnya berkeringat, dan dia melihat Rasulullah seperti orang yang sedang tertimpa sebuah beban yang sangat berat, sehingga peluhnya penuh dengan keringat. Betapa beratnya ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW. Tapi para sahabat yang di sampingnya paham, Rasulullah sedang menerima wahyu. Mereka biasanya tidak berani menegur, tidak berani bertanya, diam. Sampai dengan Rasulullah SAW bangkit kembali. Tapi kaum Bani Israel atau Yahudi ini luar biasa, mereka bisa. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Musa, mereka bisa mendengar. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Quran katakan di sini, sebagian dari mereka bisa mendengar firman Allah. Hanya saja, nah ini, tsumma yuharrifuna. Nah, ini sayangnya. Mereka berani mengubah kalam Allah tersebut.
Mim ba'di ma aqalluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka memahaminya padahal mereka mengetahui itu adalah kalam Allah. Jadi Allahnya bilang A, dia belokin jadi B. Allahnya bilang C, dia belokin jadi D. Itu kelakuannya mereka. Mengubah-ubah ayat, mengubah-ubah firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kalau kita lihat, makanya Al-Qur'an dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Jadi sampai hari kiamat Al-Qur'an tidak akan mungkin berubah, karena Al-Qur'an sendiri yang menjamin itu tidak akan bisa berubah. Tidak mungkin ada yang bisa mengubah Al-Qur'an. Kenapa begitu? Karena tentu satu susunan Al-Qur'an itu sangat rumit. Kalau ada orang mengubahnya, orang pasti tahu ini bukan Al-Qur'an. Kalau seorang ahli sastra Arab, dia akan mengenali bobot dari susunan kalimatnya seperti apa. Mereka dengan mudah bisa membedakan, ini perkataan Rasulullah, hadis. Kalau ini Al-Qur'an nih pasti. Tanpa harus sebutkan apakah ini ayat, apakah ini hadis. Padahal sama-sama bahasa Arab. Tapi kalau mereka yang ahli bahasa Arab, yang ahli sastra Arab, mereka tahu bobotnya. Bahwa jika perkataan Nabi saja, itu bobotnya beda dengan Al-Qur'an. Jauh. Secara kualitas. Sehingga mereka tahu, ini sih perkataan Nabi. Saat Rasulullah bersabda misalnya ngomong. Tapi kalau Al-Qur'an, ini bukan perkataan Nabi. Karena beda. Cara menuturkannya, susunan kalimatnya, dan bobotnya itu beda. Itu jaminan Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an tidak mungkin bisa diubah. Karena begitu salah satu kalimatnya berubah, maka susunannya akan jadi aneh. Tidak lagi berbobot. Tidak lagi sempurna. Tidak lagi indah untuk dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an tidak mungkin diubah karena begitu banyak orang yang hafal Al-Qur'an. Saya yakin setiap orang Islam yang memang rajin sholat, atau yang mungkin sesekali sholat juga, paling tidak minimal hafal itu yang namanya Al-Fatihah, yang namanya kulhu itu pasti hafal. Mau anak kecil, mau orang dewasa atau orang tua, Al-Fatihah itu minimalnya pasti hafal. Sama kulhu biasanya, itu dua itu tuh ayat andalan. Sehingga jika ada seseorang yang salah membaca Al-Fatihah atau salah membaca kulhu, menyisipkan kalimat di situ atau menghilangkan kalimat di situ atau panjang pendeknya salah, pasti orang langsung ini bacanya salah. Sehingga orang nggak bisa mengubah kulhu aja nggak bisa, mengubah Al-Fatihah nggak akan bisa. Karena begitu surat Al-Fatihahnya beda, orang akan curiga. Wah, ini aliran sesat ini, aliran baru. Karena Al-Fatihah nggak begini ayatnya. Kok ada tambahan ini, ada tambahan itu, misalnya. Kok ada ayat yang hilang, misalnya, atau ada kata yang hilang di situ. Orang langsung bisa mendeteksi. Dan bahkan di seluruh dunia ini ada jutaan orang yang hafal Al-Qur'an. Bukan cuma muslim.
Bahkan ada non-muslim yang hafal Al-Quran. Mereka tahu isinya Al-Quran, hanya sayang mereka tidak mau membuka hati mereka tentang kebenaran Al-Quran, sehingga mereka tetap berada di dalam keyakinannya. Beda dengan kitab-kitab yang lain yang diturunkan sebelum Al-Quran. Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa firman-Nya, ayat-ayatnya tidak akan bisa diubah, tidak ada jaminan. Sehingga memang bahkan sejak turunnya ayat tersebut, sebagian dari orang-orang Yahudi itu ya mengubah ayat-ayatnya. Bahkan sampai sekarang. Yang namanya kitab Injil aja itu masih ada keluar revisinya. Yang terakhir itu mungkin Pak Anies tahu, revisi apa namanya, Bible. Ya kan, ada yang terakhir itu ada yang direvisi oleh 50 sarjana Kristen merevisi Bible. Ada itu kitabnya yang terakhir keluar. Karena dianggap Injil versi yang sekarang itu dipegang, khususnya yang King James. King James itu dianggap banyak kesalahan sehingga perlu direvisi. Dan yang revisi adalah para ilmuwan atau para ulamanya sendiri. Para ulamanya di apa namanya, kumpulan seluruh ulama ahli-ahli Injil seluruh dunia itu berkumpul, kemudian membuat sebuah revisi dari kitab Injil, karena dianggap yang paling banyak digunakan di dunia adalah yang versi King James. Itu sudah banyak kekeliruan di dalamnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Sehingga ya kalau sebuah kitab suci kita anggap ya bisa direvisi, dan yang revisi itu adalah manusia, ya tentu saja selalu kita akan meragukan isinya, karena manusia kan tidak mungkin lepas dari kesalahan. Bisa saja di tahun ini ada revisi, ya 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun yang akan datang, bisa saja dunia udah berubah dan diperlukan revisi lagi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Kalau buatan manusia seperti itu, karena manusia itu tidak tahu masa depan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia mengetahui masa depan. Sebabnya Al-Quran tidak bisa berubah, tidak mungkin berubah, dan akan selalu cocok dengan segala kondisi dan zaman. Di zaman modern ini bahkan banyak sekali contohnya, seperti yang kemarin Ustaz Jono ya jelaskan mengenai bagaimana gerakan matahari berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Di matahari itu bergerak mengelilingi galaksi Bima Sakti setiap berapa ratus tahun sekali. Sekian ratus tahun sekali baru dia berputar satu kali, karena saking gedenya galaksi Bima Sakti. Mungkin berapa ribu tahun sekali. Dan matahari bersama-sama dengan seluruh planet ya di tata surya yang mengikuti juga bersama-sama bergerak keliling. Bareng-bareng, nggak bisa lepas. Dan tentu gerakannya juga tidak sederhana, itu sangat kompleks. Jadi matahari bergerak mengelilingi Bima Sakti, sementara mataharinya sendiri dikelilingi oleh bumi. Bersama-sama bergerak mengelilingi Bima Sakti, jadi begini gerakannya tuh. Ini matahari, ya dia bergerak gini, buminya bergerak begini, mengelilingi. Ini sambil bergerak nih, berjalan terus gini.
Jadi sambil bumi itu berputar mengelilingi matahari, dia ngikutin matahari terus. Berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti gini terus. Yang lebih hebatnya lagi, bulan mengelilingi bumi. Jadi itu kompleks gerakannya. Buminya mengelilingi matahari begini. Nah, bulannya juga begini matahari terus gitu. Begini terus. Nggak tabrakan. Ya itu bisa dilihat kameranya dari mana. Kameranya dari samping atau dari atas gerakannya. Tapi ya seperti itu kurang lebih. Itu gerakannya sangat kompleks, sangat rumit. Ya kalau kita menyederhanakan kan seolah-olah mataharinya diam, ya kan? Ininya bergerak begini, ya putar. Dia diam. Tapi kan mataharinya bergerak ini, mengelilingi juga. Buminya pun sama mengikuti matahari sambil begini. Bulannya pun sama semua planet-planetnya. Beriringan, menari, begitu indah mengelilingi galaksi Bima Sakti. Dan tanpa bertumbukan. Semua berada pada garis edarnya masing-masing. La syamsu tajri li mustaqarril. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu ya surat Yasin. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta adakal urjun. Apa? Gitu. Terus bergerak ini. Nah, begitulah apa namanya keluar biasaan Al-Quran, sehingga tidak mungkin diubah dan Al-Quran akan selalu cocok dengan kondisi apapun. Dengan segala zaman, para ilmuwan menemukan tentang teori Big Bang. Katanya jagat raya ini berasal dari sebuah titik yang padatnya tak berhingga dan panasnya tak berhingga. Kemudian meledak, dari ledakan itu terbentuklah galaksi, bintang-bintang, planet-planet dalam jangka waktu sekian miliar tahun. Itu teorinya, teori fisika seperti itu. Kenapa para ilmuwan berteori seperti itu? Karena ternyata sampai dengan saat ini efek dari ledakan besar itu masih terasa, masih bisa diukur. Nah, penemunya adalah Edwin Hubble. Dia itu yang ahli astrofisika yang meneropong. Jadi ternyata jagat raya ini sampai sekarang masih mengembang. Ibaratnya sebuah balon, ya kan, kita tusuk dengan jarum, mengembang ke segala arah. Nah, jagat raya saat ini masih mengembang, tidak statik, tidak diam. Dia masih mengembang. Galaksi dengan galaksi semua sebenarnya terus bergerak menjauh, saling menjauh. Galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda dengan galaksi lain terus bergerak menjauh dengan kecepatan tertentu yang bisa diukur secara fisika. Makanya para ilmuwan tuh heran awalnya, kok semua tuh bergerak saling menjauh? Kalau semuanya bergerak saling menjauh, artinya dulunya itu berdekatan. Kalau diurut ke belakang berdekatan terus, lama-lama kan berarti asalnya dari satu titik. Meledak, yang bergerak saling menjauh, kan namanya meledak. Setelah sekian miliar tahun, gerakan saling menjauh ini masih terus dan bisa diukur kecepatannya. Sehingga pada suatu saat nanti seluruh jagat raya ini akan kehilangan gaya gravitasinya. Nanti matahari akan jauh, bumi akan jauh, bulan akan menjauh terus pada saatnya nanti. Sekarang kita masih melihat seolah-olah statik, ya, begitu-begitu aja. Padahal mungkin sekian ribu tahun, sekian miliar tahun yang akan datang itu semuanya akan jauh. Karena secara ilmiah dihitung oleh Edwin Hubble ya seperti itu. Sehingga dia menyimpulkan, berarti dulunya satu.
Dan itu Al-Quran menjelaskan. Apakah kamu tidak tahu bahwa dulunya bumi dan langit itu jadi satu? Ada ayatnya. Dan kemudian kami pisahkan. Tuh, bayangkan. Ada orang yang bilang, wah ini mah cocok logi. Ya memang cocok, mau gimana? Dia cocok logi. Ya memang cocok, mau gimana? Ya memang betul, kenyataannya seperti itu. Mau cocok logi, ya mau gimana? Emang kenyataannya benar. Beda dengan kitab yang lain. Mau dicocok-cocokkan juga nggak cocok gitu loh, nggak bisa. Tapi kalau Al-Quran dicocok-cocokkan, cocok juga gitu. Ada. Makanya nggak bisa Al-Quran itu diubah. Dan Al-Quran akan selalu cocok dengan segala kondisi sampai dengan hari kiamat nanti. Ada hal-hal yang memang belum bisa dibuktikan secara ilmiah di dalam Al-Quran. Ada. Contohnya seperti keberadaan akhirat. Memang surga itu ada. Rangka buktinya apa? Kan gitu. Kayak pernah ke sono aja, kan ada yang bilang gitu ya. Kayak tahu aja dari surga dan neraka, yang pernah ke sono aja, kan ada yang bilang gitu. Nah. Coba secara ilmiah bisa nggak dibuktikan bahwa akhirat itu ada? Gimana buktinya? Ada yang tahu, pernah baca? Gimana cara membuktikan akhirat itu ada? Secara ilmiah. Jadi gini, untuk membuktikan itu kita harus kembali kepada keyakinan bahwa keadilan Tuhan itu ada nggak sih? Gitu. Kalau kita nggak yakin bahwa keadilan Tuhan itu ada, ya ada sulit. Kita harus yakin dulu bahwa keadilan Tuhan itu ada. Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha adil. Seorang Hitler, kan? Dia membantai kaum Yahudi, ada sekitar berapa juta ya, dibantai oleh Hitler kaum Yahudi. Pertanyaannya adalah, hukuman apa bagi si Hitler ini yang cocok sehingga terasa adil? Karena dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Hukumannya apa? Hukum yang cocok untuk membalas dia sudah membunuh 6 juta orang. Hukuman mati misalnya, ya kan dia mati cuma sekali, nggak imbang dong. Padahal dia ngebunuh 6 juta kali. Kalau kita yakin dengan adanya Tuhan dan yakin Tuhan itu maha adil, maka nanti di akhirat, kan, ya, si Hitler ini akan dibunuh 6 juta kali. Bunuh, mati, hidup lagi. Dibunuh lagi, mati, hidup lagi. Itu keadilan. Jadi kalau kita tidak, jadi pembuktian akhirat ada secara ilmiah, dan kita harus yakin dengan keadilan Tuhan. Bahwa semua penderitaan kita akibat perlakuan zalim seseorang, akibat perlakuan tidak baik seseorang, semua akan terbalas nanti. Kayaknya saya pernah cerita dulu mengenai, ibaratnya saya ini seorang mafia yang luar biasa lah. Mungkin kalau di Indonesia ada 9 naga, ya saya ini naga ke-10, misalnya gitu.
Eh, katakan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Apa yang saya lakukan itu akan merugikan diri saya sendiri. Katakan pada saya, apa alasannya? Itu nggak ada yang bisa jawab. Wah, nanti di penjara, nanti ditangkap. Orang polisinya juga saya yang setoran tiap bulan, nggak ada yang berani nangkap saya. Oh, nanti kamu dihina sama masyarakat, dikucilkan. Orang saya yang bikin sekolahan, saya yang bikin bangun rumah sakit, justru masyarakat senang kepada saya. Berkat saya lah mereka bisa sekolah anak-anaknya. Kalau sakit mereka bisa berobat ke rumah sakit. Apa ruginya sebagai orang seperti saya ini yang mafia misalnya? Hidupku nggak tenang, tenang-tenang aja. Saya bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, pengawal saya banyak, bersenjata lengkap, kemana-mana saya dikawal, saya merasa hidup aman. Nggak ada ruginya di dunia ini. Nggak bisa, nggak ada alasan bahwa apa yang saya lakukan adalah salah dan akan mendapat hukuman. Tidak ada yang bisa menyentuh saya di dunia ini. Untouchable. Tapi begitu nanti di akhirat, nah ini beda. Makanya satu-satunya alasan yang membuat jangan melakukan itu adalah karena di akhirat itu ada pembalasan. Karena kita kalau ngomong dunia aja, tidak semua kejahatan yang kita lakukan itu dibalas di dunia. Bisa terbalas di dunia, tidak semua. Ada kejahatan-kejahatan yang tidak terdeteksi. Ada pembunuhan misalnya yang tidak terdeteksi. Bahkan sampai orang pembunuh itu mati, nggak terdeteksi bahwa dia itu sebenarnya pembunuh. Bahwa dia sebenarnya pemerkosa misalnya. Nggak ada yang tahu, nggak terdeteksi, tidak ada buktinya, tidak ada saksinya. Sehingga polisi pun sulit untuk mengungkap. Tapi ada akhirat yang akan membalaskan semuanya secara adil. Seorang pembunuh ya akan dibunuh di sana. Seorang pemerkosa ya akan disiksa sesuai dengan perbuatannya dan sebagainya. Seorang pencuri ya akan dipotong tangannya. Kalau di sini mungkin orang koruptor ya asik-asik aja, masuk suka miskin, hidupnya apa di sana? Bisa kamarnya udah kayak hotel kayak gitu. Ya kan, bisa keluar masuk suka-suka dia. Suka kaya. Nah, ya. Itu. Tapi di akhirat nggak bisa lepas. Tuh. Jadi artinya kembali lagi bahwa di masa lalu memang kelakuannya orang-orang Yahudi itu senang melencengkan, mengubah-ubah firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di Taurat, bahkan di dalam kitab Injil. Sehingga pada saat Allah turunkan Al-Qur'an, Allah tahu nih kelakuannya orang-orang ini nanti 11-12 kan gitu. Umat Islam pun akan melakukan itu jika Al-Quran tidak menjamin, ya, karena sama manusia. Orang Yahudi manusia, Bani Israel itu manusia, orang Islam pun manusia yang punya kecenderungan seperti itu. Kalau Al-Quran tidak memprotek dirinya sendiri, pasti akan berubah-ubah juga. Tapi Al-Quran menjamin tidak mungkin akan bisa diubah. Sampai sekarang sudah 1500 tahun tidak pernah ada satupun orang yang berhasil mengubah Al-Quran. Apakah ada yang mencoba? Banyak. Tapi mereka jadi bahan ketawaan. Ibaratnya artikel ibaratnya sebuah artikel tulisan seorang profesor. Dicoba-coba diubah kotak-atik sama anak SMP, ketahuan, beda level. Ini kok tulisan profesor begini ya, gitu ibaratnya. Ketahuan. Sama ahli-ahli juga tentu. Nggak mungkin yang nulis
Profesor Zulkifli misalnya, nggak mungkin, nggak begini tulisannya tuh. Ibaratnya seperti itu. Ada yang coba-coba ngubah Al-Quran, ya ketahuan pasti nggak level nih kata struktur kalimatnya, gitu. Ketahuan dari ahli-ahlinya, struktur kalimatnya ketahuan juga dari hafalannya. Nah, begitu banyak yang hafal Al-Quran. Nggak tahu kalau di Kristen dulu ada budaya nggak sih Pak menghafal Injil gitu? Nggak ada ya. Itu makanya. Jadi pendeta-pendetanya pun nggak ada yang hafal ya Injil. Ya itu bedanya. Makanya Al-Quran tuh kalau asalkan kita mau, ada kemauan, nggak sulit untuk dihafal. Kata para hafid ya, penghafal Al-Quran sulit. Ada yang setahun bisa hafal Quran, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, tergantung kesungguhan. Tapi kalau kita mau, sebetulnya katanya orang-orang nggak sulit bisa. Seperti itu. Jadi di masa lalu mereka mengubah-ubah isi dari firman Allah, tapi khusus untuk Al-Quran jamin Al-Quran tidak akan bisa berubah. Baik, mungkin itu aja yang hari ini yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan sebelum kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup aja kajian kita di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.